kita tuh sebenarnya potensinya seperti apa, kemudian diri kita tuh maunya apa sih. Tanya pada diri sendiri, kita tuh mau jadi seorang perempuan yang berdaya di masyarakat atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bilik Umi bersama saya Resni Gusmiati. Kali ini Bilik Umi berkolaborasi dengan emakTangguh.id, di mana inisiatornya Teh Nida akan menemani saya rumpi positif mengenai berdamai dengan status ibu rumah tangga. Mungkin bagi sebagian orang biasa saja ya ketika berstatus ibu rumah tangga atau IRT, tetapi tidak sedikit juga yang perlu berdamai dengan status ini karena merasa tidak produktif ketika ada di rumah, kemudian harus meninggalkan pekerjaan, profesinya, menyimpan mimpi-mimpinya. Nah, di Rumpi Positif kali ini kita akan membahas, membedah apa saja sih sebetulnya yang membuat kita tidak percaya diri dengan status IRT dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari Teh Nida. Nama lengkap beliau adalah Nida Muti Atifa. Beliau seorang ibu rumah tangga, kemudian founder Primary Talk, kemudian inisiator emakTangguh.id. Terakhir pendidikan beliau sarjana psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani 2011 sampai 2015. Ini bisa dilihat ya sosial media beliau, silahkan bisa di-follow. Kemudian ini ada profil singkatnya ya. Beliau tumbuh besarnya di Kalimantan Timur, kemudian pendidikan, menikah, dan sampai sekarang tinggal di Cimahi. Karyanya beliau sudah membuat 2 buku ya. Yang pertama antologi Perahu Cinta, itu adalah keluarga. Kemudian yang kedua Primary Talk. Kemudian yang pelatihan yang pernah diikuti One Day Training PPA, workshop Marital Success 2019. Ini keterampilannya. Oke, kita langsung hubungkan saja ke Teh Nida. Assalamualaikum Teh Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita udah berapa tahun ya nggak ketemu? 2 tahun ada nggak ya? Ada kayaknya lama banget. Terakhir yang aku main ke rumah. Iya, betul, yang nengok ya waktu itu udah lahiran anak. Iya. Oke, Teh Nida nih, selamat datang di Bilik Umi. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia bergabung bersama Bilik Umi di Rumpi Positif. Sebelumnya sudah saya informasikan ya mengenai tema kita hari ini nih Teh. Sebetulnya kan kalau seandainya kita bertemu dengan teman-teman gitu ya, khususnya teman kuliah gitu, ketika ditanya, Teh Resni sekarang kerjanya di mana gitu, di rumah gitu. Mereka sih diam gitu ya, tapi ekspresinya kayak oh gitu, bingung berkomentar gitu Teh. Nah itu tuh kadang bikin kita oh ya ampun, emang ada yang salah ya dengan ibu rumah tangga gitu ya. Dan ternyata saya lihat teman-teman juga sama gitu Teh, mereka kayak yang belum bisa berdamai gitu dengan status ibu rumah tangga, entah karena tidak bisa menjalani hobinya, misal hobinya berorganisasi dengan bebas, mengikuti kegiatan sana sini, mencari ilmu, atau mungkin bekerja gitu Teh. Nah, Teh Nida sendiri pernah nggak sih ngalamin di mana yang belum bisa berdamai gitu dengan status ibu rumah tangga secara nih Teh Nida dulu adalah lulusan terbaik kan di kampus? Tidak juga. Gimana? Oke. Dulu awal-awal punya anak tuh ngerasain nggak pede gitu, sampai makanya di profil Instagram itu nulisnya full time mom. Iya. Saking biar ngerasa kayaknya lebih keren lah daripada ibu rumah tangga gitu ya. Tapi akhirnya pas kebenaran waktu itu jadi moderator dari salah satu, pokoknya ada acara, kemudian aku jadi moderatornya kan, ngebahas tentang ibu rumah tangga gitulah. Terus dari situ ya ngejelep lah kalau ternyata itu cuman pikiran aku aja, perasaan aku aja, padahal ya belum tentu kan. Istilahnya jadi gini, aku kayak kemakan omongan orang, kemakan pendapat orang, padahal kalau misalnya aku tidak merasa seperti itu, kita bisa pede-pede aja gitu. Iya betul. Jadi dulu awal-awal
punya anak tuh sebenarnya dari awal menikah gitu ya, cita-citanya memang ya udahlah jadi ibu rumah tangga aja, karena ngerasain kan, aku kayaknya aku nggak deket nih sama ibu dulu, jadi ngerasa pengennya setelah nikah punya anak ya jadi full time aja, istilahnya itu kan udah jadi tujuan gitu ya. Cuman ternyata pada akhirnya ada juga rasa nggak pedenya gitu. Iya betul. Dan biasanya ya Teh, nggak pede itu tuh muncul ketika kita bertemu dengan teman sejawat atau yang berprofesi gitu ya Teh ya, menjalankan profesinya. Nah kalau saya ini Teh belum bisa berdamai dengan status ibu rumah tangga gitu, karena ngerasa nggak produktif. Kemudian suatu ketika saya pernah mengikuti pelatihan gitu ya. Kemudian ditanya sama fasilitatornya, siapa di sini yang bekerja di rumah sakit, di bidan di klinik, kemudian sisanya kerja apa dong, katanya ibu rumah tangga gitu. Wah, di Indonesia angka pengangguran tinggi katanya, jangan sampai kalian menyumbangkan angka pengangguran. Ya Allah, status ERT aja belum bisa berdamai, ditambah dengan sekarang label penganggur gitu Teh. Nah itu tuh mungkin yang disebut sakit tapi tidak berdarah mungkin ya. Nah menurut Teh Nida sendiri sih biasanya apa sih yang bisa menyebabkan tidak bisa berdamai, minder, tidak percaya diri dengan status ibu rumah tangga ini gitu Teh? Oke, kalau mungkin dari pengalaman dulu ya, kalau dulu merasa nggak pedenya itu karena misalnya soal pola asuh, ya benar tadi, karena ada orang lain kayak mikirnya kan harusnya begini yang bagus, ternyata aku nggak kayak gitu, terjadinya kayaknya aku belum jadi ibu yang sempurna seperti kan. Ya itu pola asuh, perkembangan anak, terus sama Teh ya awal-awal juga sempet aku pengen melakukan sesuatu tapi apa ya bingung gitu, kok rasanya nggak punya waktu untuk ngerjain itu semua gitu, istilahnya jadi nggak bisa berdaya, nggak bisa berkarya, nggak bisa mengaktualisasikan diri gitu ya. Nah terus juga mungkin ya adalah perkataan orang yang ya kayak tadi ya seakan-akan jadi kayak mom shaming juga ya, jadi apa kok ibu rumah tangga kok nggak kerja gitu. Padahal dalam hati, ibu rumah tangga itu kan kerjanya 24 jam loh. Betul. Nah kan gitu. Terus apalagi, terus mungkin salah satunya lagi karena standarnya yang tinggi. Jadi kayak misalnya berharapnya, jadi ibu rumah tangga yang bisa sambil kerja, misalnya ngurus anak juga terurus, dapur terurus. Pokoknya semuanya sempurna lah gitu. Padahal kenyataannya ternyata kan ya setiap orang ya namanya jadi ibu nggak mungkin sempurna gitu. Pasti kita punya kekurangan, punya kelebihan, dan mungkin ya itu perlu kita siasati gitu. Terus yaitu kayak tadi ya kayak secara nggak langsung mungkin karena kita cenderung kolektif gitu ya. Jadi ada orang misalnya yang rumah tangga yang ibu rumah tangga dikomenin, kok cuma jadi ibu rumah tangga nggak sayang gelar gitu ya ibu rumah tangga. Itu banget. Iya kan. Tapi yang kerja juga kadang juga kena gitu. Kamu kerja nggak kasihan sama anak, diurus sama babysitter gitu. Jadi kan sebenarnya tuh itu istilahnya pasti ada gitu loh Teh. Nah tinggal gimana pada akhirnya kita nih ternyata yang harus mengontrol pikiran kita sendiri, karena kayak gitu-gitu kan urusan yang apa ya tidak bisa kita kontrol ya. Nah tapi kita bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, ya gitulah. Biasanya kita memang terlalu sibuk dengan hal yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan gitu ya Teh ya. Benar. Jadi kadang kalau saya pribadi gitu Teh, ketika saya tidak bisa berdamai dengan status ibu rumah tangga, akhirnya saya membuat gelar untuk diri saya sendiri, yaitu bidan rumah tangga. Biar sedikit lebih semangat gitu ya. Yaitu kurang bersyukur Teh. Saya tuh pernah ya ketemu sama teman, dia tuh teman kelas kemudian menjadi keluarga juga gitu. Saya cukup ngiri gitu Teh dengan beliau bisa menjadi bidan, kemudian prakteknya dekat dari rumah, artinya anaknya kan bisa terpantau gitu ya. Pokoknya idaman banget lah untuk ibu rumah tangga pekerjaan bidan yang seperti itu gitu ya. Kemudian ke puskesmasnya juga tidak full gitu.
Kemudian saya sharing, enak gitu. Ternyata sama, beliau juga ngeluh gitu teh. Malahan beliau ingin berposisi sebagai kita, ibu rumah tangga gitu. Sibuk dengan laporan ini itu gitu. Saya mikir, oh iya ya, mungkin ini yang disebut rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Akhirnya kita fokusnya pada orang lain gitu, kepada diri kita. Mungkin di luar sana ada yang ingin fokus mengurus apa anaknya, tapi terbentur kebutuhan ekonomi karena harus membantu suami gitu. Nah, kadang memikirkan hal-hal seperti itu membuat kita jadi mengurangi sedikit gitu ya teh ya. Ya, ke energi kita juga jadi habis untuk istilahnya nyenangin orang lain gitu daripada nyenangin keluarga sendiri. Ya, padahal kembali lagi ya teh, kalau kita ingat gitu ya hadis Rasulullah, beliau pernah ditanya oleh seorang pemuda gitu ya, ketika melakukan kebaikan itu utamanya kepada ibu kita, sampai 3 kali ya disebut ibumu, 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 ayahmu. Harusnya kita berbangga gitu ya ketika kita dibandingkan 3 kali dengan satu ayah gitu. Gimana nih Mbak Tenida, setuju nggak? Iya, setuju banget ya. Mungkin ini tuh pokoknya ini sebenarnya curahan hati juga sih. Karena ya pernah banget merasakan itu, dan kadang sekarang juga masih suka aku masih belum bisa sesuai dengan standar diriku sendiri, yang mungkin itu ketinggian juga gitu. Padahal ya awal-awal juga menyadari gitu pada akhirnya, padahal dalam Islam itu peran ibu itu adalah peran yang sangat mulia gitu, yang kayak disebutkan tadi kan, istilahnya ibu 3 kali lebih istimewa gitu dibandingkan ayahnya. Ketika kita misalnya udah diamanahi hamil, melahirkan, menyusui, itu kan sebenarnya mulia banget gitu. Istilahnya ketika kita udah bisa mengalami fase itu berarti Masya Allah, berarti Allah berikan kita kepercayaan banget kan gitu. Dan itu harusnya kita bisa pede gitu ketika Allah sudah mengamanah itu, kitanya menjalani dengan sebaik-baiknya. Terus juga kan pernyataan yang al-ummu madrasatul ula itu kan, kita menjadi pendidik bagi anak-anak itu Masya Allah gitu. Kemarin itu diberikan kepada kita gitu ya teh. Benar. Dan itu kan Masya Allah ya, pendidik itu ketika anak kita misalnya nih bisa baca Al-Fatihah aja karena kita yang ngajarin, itu Masya Allah, merinding. Ya sama. Masya Allah gitu. Anak bisa belajar Al-Fatihah karena kita yang ngajarin, dan dia pakai itu sampai usia sampai dewasa dan sampai meninggal, itu kan kita pahalanya mengalir ke kita gitu loh. Jadi Masya Allah, jadi terharu. Jadi tuh memang Masya Allah gitu ya. Peran ibu itu sebenarnya kalau kita sadari gitu ya, kalau kita kembalikan lagi ke Allah gitu, bahwa sebenarnya kita insya Allah udah memilih jalan yang tepat. Nah, tinggal mungkin kendaraannya nih yang diubah-ubah gitu. Misalnya kayak ada yang pada akhirnya bekerja gitu karena memang dia bisa mengaktualisasikan diri dan bisa maksimal perannya ketika bekerja, ya nggak apa-apa gitu, selama peran sebagai ibunya itu terlaksana. Tapi kalau misalnya mau mengambil peran dari rumah, ya nggak masalah juga. Istilahnya kita nggak berdakwah kan nggak cuma di luar rumah ya, ketika ke keluarga, ke anak, itu sebenarnya kan kita juga bagian dari berdakwah ya. Ketika kita akhirnya bisa menghadirkan generasi yang baik, anak-anak yang berkualitas, itu kan Masya Allah. Mungkin secara menurut orang ya yang sekilas mungkin biasa aja gitu, tapi kan menurut Allah, kalau kita udah balik lagi menurut Allah, itu jadi kayak lebih Masya Allah. Jadi ya, pandangannya jangan pandangan kata manusia gitu ya, tapi benar, iya. Dan itu sebenarnya kayak sampai sekarang pun masih kayak coba ditanamkan lagi dalam pikiran. Udahlah, gak masalah orang ngomong apa gitu, yang penting anak dulu nih kepegang gitu maksimal. Dari situ kita bisa berdaya dengan, apalagi itu cuma sampingan lah gitu, karena setelah jadi ibu emang tugas utama kita itu ya ke anak gitu. Makanya kita juga kalau misalnya ada gadis-gadis nih yang lagi nonton, itu juga makanya kita perlu nyiapin juga ya peran sebagai ibu, karena memang ketika menikah ya insya Allah kan kita akan punya anak, dan ketika kita punya anak nanti kita benar-benar harus menyiapkan nih gimana bisa
mendidik anak dengan baik, kitanya pun secara psikologis siap gitu loh menjalani peran sebagai ibu, biar itu kita nggak malah sibuk dengan perkataan orang lain, tapi justru kita bisa sibuk dengan gimana meningkatkan kualitas diri dan anak-anak gitu kan. Iya, Masya Allah. Dan itu sekarang sedang Teh Nida jalani untuk membantu para gadis mempersiapkan menjadi ibu ya di Iya ya, insya Allah. Iya betul. Jadi sebetulnya Teh ya, sedikit curhat dan jujur-jujuran ini mah. Jadi Bilik Umi itu sebetulnya salah satunya terinspirasi dari Teh Nida gitu. Masya Allah. Membandingkan diri saya gitu Teh Nida anaknya 1, saya 1. Suaminya kerja, suami saya juga kerja. Tapi kenapa Teh Nida bisa membuat PMT yang begitu besar sekarang gitu, dan bisa menghasilkan buku sampai saya lihat gitu terbitannya sampai beribu-ribu ya Teh ya. Saya langsung mengalihkan, ya ampun ini kebaikan Teh Nida, nggak kebayang gitu ya. Saya tuh langsung, aduh nggak mau. Saya udah saya jadi ibu mungkin belum sempurna gitu, terus kemudian saya banyak waktu luang tapi digunakan untuk rebahan aja gitu ya. Ini saya bismillah yuk, saya mau bikin kegiatan atau konten yang ini sesuai dengan profesi saya bisa mengamalkannya tanpa mengurangi tugas saya menjadi ibu gitu. Ya makanya pengen banget nanti di Bilik Umi harus ada Teh Nida gitu. Nah, Masya Allah. Saya juga sering lihat itu Teh Nida tuh bukan tipe ibu yang ngeluh anaknya ini itu gitu, malah sibuk dengan karya-karya gitu. Sampai ini saya pengen nanya nih Teh, apa Teh punya tips gitu ya, cara berdamai dengan status ibu rumah tangga dan supaya tidak minder percaya diri gitu. Saya ibu rumah tangga, saya full mom gitu. Jadi tidak tanpa embel-embel bidan rumah tangga gitu ya. Ini gimana nih Teh? Ya, BTW saya sekarang juga jadi kayak lebih bangga gitu loh kalau misalnya nyebut ibu rumah tangga. Iya, udah nggak merasa inferior lagi lah. Jadi harus gitu. Kita bikin gerakan kayaknya Teh, saya bangga menjadi ibu rumah tangga. Benar. Untuk makanya ini dari Bilik Umi gitu ya. Benar. Kalau menurut dari pengalaman saya pribadi gitu ya, sebenarnya kayak balikin lagi ke konsep diri kita sebagai muslim dan muslimah gitu. Karena kan ya sebagai muslim dan muslimah kita pasti ya panduannya kepada Allah gitu, kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah jadi sebenarnya kita kan udah dikasih tahu ya sama Allah, kita hidup, kita ini siapa, kita ini manusia, dari apa aja udah Allah sebutin gitu kan. Kemudian kita tugasnya apa, kita menjadi khalifah. Terus juga tugas kita lainnya adalah beribadah. Selanjutnya kita kemana? Kita akan pulang ke akhirat gitu. Kalau kita banyak amalannya kita ke surga, kalau enggak ke neraka gitu. Nah, jadi pas kita udah menjadi orang tua, misalnya nih, sebelum nikahnya juga harusnya sih memang hal itu juga udah ajak dulu gitu ya. Jadi ya pas menjalani persiapan nikah itu jadinya ya sesuai dengan kehendak Allah gitu, sesuai dengan syariat, jadinya nantinya kita ya nggak banyak galau-galau lah untuk menanti jodoh lah gitu. Jadi dari menjemput dari proses sebelumnya juga sudah dipersiapkan gitu ya Teh. Iya, nah pas jadi ibu kita jadi kayak lebih tahu nih perubahan. Oh setelah menikah insya Allah kan kita akan jadi ibu. Nah ketika jadi ibu berarti peran khalifahnya nggak cuma ke diri sendiri lagi nih gitu, tapi ke keluarga dan ke anak. Nah dari situ perlu kita pahami lagi gitu, kayak kita perlu mengingatkan diri sendiri lagi bahwa ketika kita jadi ibu, terus kita menjadi istri yang taat kepada suami, itu bagian dari bagian dari ibadah gitu. Selama ini kan mungkin kita berpikirnya, mau ibadah wajib aja kayaknya harus ketunda-tunda, atau sunnah agak kenanti-nanti juga lah gitu. Pokoknya setelah nikah memang kan ibadah juga lebih menantang gitu ya Teh ya. Gak semudah zaman gadis kan. Iya betul banget. Nah sebenarnya ya bukan berarti kita akhirnya ibadah kita jadi jelek atau turun banget gitu ya. Pertama itu memang tantangannya gimana kita bisa terus meningkatkan. Yang kedua sebenarnya ketika kita misalnya mengurus anak dulu, ketika kita niatkan itu karena Allah, itu bagian jadi ibadah juga gitu. Makanya saya juga yang sering sampai sekarang terus diulang-ulang gitu dalam pikiran dan keyakinan gitu, bahwa apa yang aku lakukan
selama aku niatkan karena Allah, mau urusan beberes lah, mau gantiin celana, gantiin popok, cebokin anak gitu, kalau saya niatkan karena Allah, insya Allah bisa bernilai ibadah juga kan gitu. Jadi menurut saya itu satu hal dulu yang penting banget, kayak landasan itu ya terkait niat dan konsep diri kita sebagai muslimah itu. Nah terus kita juga mungkin perlu mengenali diri kita tuh sebenarnya potensinya seperti apa, kemudian diri kita tuh maunya apa sih. Tanya pada diri sendiri, kita tuh mau jadi seorang perempuan yang berdaya di masyarakat, atau misalnya mau dari rumah atau gimana gitu. Terus juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol gitu, kita nggak mungkin jadi ibu yang sempurna gitu, cuman kita bisa mengupayakan sesuai dengan idealnya kita. Nah kitanya pengennya idealnya seperti apa, misalnya kan beda-beda ya, ada ibu yang memang misalnya jadi dokter iya, kemudian jadi ibu dia. Ada juga yang kayak Teteh misalnya jadi bidan iya, ibu rumah tangga iya. Ada juga yang apa ya? Jadi iya gitu ya. Gimana? Jualan iya gitu ya. Nah iya, ada juga yang pengen ibu yang misalnya rumahnya selalu rapi, atau ibu yang jago DIY itu lah, yang bikinan buat anak. Nah itu kan itu tuh untuk mencapai itu semua kayak kita punya standar masing-masing, dan kita perlu nentuin dulu nih kira-kira pengen jadi ibu yang kayak apa gitu. Karena kalau misalnya jadi istilahnya misalnya nih kemampuan kita untuk beberes rumah itu kurang gitu ya, standar gitu ya, standar gitu ya, nggak yang bersih-bersih banget, tapi kita berharapnya rumah selalu rapi, jadinya gimana? Stres kan? Stres. Nah itu kan jadi nggak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Atau enggak kita berharap jadi ibu yang kreatif, yang selalu bikinin mainan baru buat anak, sedangkan kita kayak gitu-gituan aja nggak jago ya, itu stres sendiri gitu. Nah itu kan jadi kayak kita perlu menyesuaikan lagi dengan kondisi kita. Tapi kalau seandainya memang ada mimpi hal tersebut gitu, bisa aja kita dengan berikhtiar untuk meraihnya gitu. Misal mengikuti pelatihannya, jadi nggak yang mau tapi nggak gerak gitu, akhirnya kan jadi beban sendiri ya. Nah makanya itu kan kita perlu nentuin standar idealnya kita ingin jadi ibu seperti apa. Kita nentuin tuh. Habis itu kita ikhtiar deh, misalnya ya pengen jadi ibu yang DIY, jago DIY ya kita berarti latihan atau ikut pelatihan soal DIY kayak gitu. Ya atau misalnya ingin jadi ibu yang jago nulis, ya sambil jadi ibu sambil belajar nulis kan bisa. Apalagi sekarang zamannya online gini gampang banget ya, kita bisa belajar dari rumah. Apalagi di masa pandemi ini, masya Allah ya, justru jadinya bertebaran banget ya, sampai rasanya pengen diikutin semua. Iya gitu. Nah itu jadi yang tadi ya, kita kenalin lagi niat, terus konsep diri kita dikuatkan, terus tanya diri sendiri kita mau jadi ibu yang kayak gimana, terus kita kenali juga potensi diri kita kayak apa gitu. Yaitu ada yang potensinya mungkin nulis di rumah, ada yang potensinya ngomong kayak Teresni misalnya. Ada langsung kayak Teresni gitu. Ada yang potensinya apalagi macam-macam kan. Ada juga kan ibu-ibu yang sambil nge-YouTube juga. Kalau bisa ya kenapa enggak gitu. Jadi nggak cuma mengenali potensi anak gitu ya di masa golden age, potensi ibu juga perlu dikenali gitu ya. Benar. Karena memang sih kita ya kita ngerasain lah jadi ibu rumah tangga itu kan kerjaannya memang monoton gitu ya, itu lagi kalau nggak kita iringi dengan aktualisasi diri atau me time gitu ya, itu kita ya mati sendiri istilahnya gitu. Jadi memang kita perlu mengenali diri untuk akhirnya kita memunculkan potensi-potensi diri ya. Kita perlu ada me time, kalau bisa me time-nya yang berkualitas, jadi sekalian misalnya kayak Teresni bikin podcast gini kan. Iya betul. Terus juga, nah tapi untuk bisa menjalankan itu semua kita butuh social support khususnya dari suami. Betul banget itu. Kalau suami nggak dukung atau nggak ngizinin atau minimal nggak mau ngehandle anak pas kita lagi cicat begini. Aduh, jadi baper ini kita para suami sebetulnya posisinya sekarang lagi di mana ya? Bersama anak-anak kita tentunya ya, masya Allah. Jazakallah khair untuk para suami kita. Iya benar, masya Allah. Makanya jadi saya juga jujur ya,
dengan bisa menjalankan PMT, terus ya bisa sharing-sharing, mengaktualisasikan diri, itu tuh nggak lepas dari dukungan suami gitu. Nah, istilahnya saya sangat berterima kasih gitu ya kepada suami, karena dengan ridhonya alhamdulillah bisa menjalankan PMT sampai sekarang, kemudian juga bisa mengaktualisasikan diri ya kayak gini gitu. Kalau suami nggak ngizinin gimana kita bisa kayak gini kan gitu. Makanya Masya Allah istilahnya dibilang bergantung juga nggak mau terlalu bergantung sih sebenarnya, tapi Masya Allah melibatkan kerjasama itu Masya Allah. Makanya kalau nggak ada suami mungkin nggak bisa jadi kayak sekarang ini gitu. Iya betul ya. Jadi kalau udah seperti ini gitu teh kayak sekarang, jadi makin terlihat gitu ya rimbunnya kebaikan yang suami berikan kepada kita gitu ya teh. Benar. Mungkin kalau kitanya ngedumel nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan karena fokusnya ke ngedumel, tapi ketika coba digerakkan, aduh makin terasa suami ternyata luar biasa gitu ya perannya. Iya, dan mungkin kita juga perlu mengaktifkan diri, maksudnya gini ya, jangan cuman rebahan aja, maksudnya kita perlu bikin aktivitas lain selain aktivitas domestik, aktivitas rumah gitu, biar kita nggak cuman mikirin perkataan orang gitu. Iya betul, aduh. Kan kalau kita sibuk gini dengan aktivitas kita sendiri kan jadi ya udahlah biarin aja apa kata orang gitu. Jadi kita sendiri yang menentukan diri kita ya teh, jangan sampai orang lain gitu. Dan itulah makanya ngukur diri dengan ukuran, jangan mengukur kaki kita dengan sendal orang lain gitu ya teh. Kadang kan betul. Misal kadang Resi juga suka kayak gitu dulu, Teh Nida bisa ngurus ini ngurus itu gitu ya, tapi ya udah sekarang saya bisa apa gitu. Jadi kalau seandainya terus pakai ukuran orang lain ya nggak akan kekejar, nanti ada yang kegedean, kesempitan gitu ya teh ya. Benar. Makanya menentukan tujuan kita itu penting juga gitu. Ada lagi teh mungkin tipsnya? Udah sih itu udah terus ada 4 berarti ya. Ya luar biasa ini apa sih teh, terima kasih banget gitu. Ini ngingetin banget buat Resni, nguatin untuk bisa menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik, tentunya bisa berdamai sekarang insya Allah gitu. Setelah dengerin Teh Nida semakin oke gitu, udah kebayang apa yang harus dirapihin gitu. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat ibu yang menyaksikan atau calon ibu gitu ya, atau para suami juga supaya bisa lebih mendukung istrinya seperti itu. Pokoknya penting banget teh buat kita mengontrol pikiran kita, istilahnya kan kalau perkataan orang lain kita nggak bisa kontrol, jadi yang kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Terus memang sih setelah ini nambahin lagi dikit ya teh, setelah menikah itu istilahnya kalau pernah bikin tulisan dirimu bukan dirimu lagi. Jadi maksudnya gimana? Jadi ya kita begini, tapi ya kita nggak akan bisa seperti diri yang sebelumnya kayak masa gadis, karena memang kita harus berubah gitu, karena kondisinya juga udah berbeda. Kita udah punya anak yang harus kita urus, kemudian ada suami juga yang harus kita rawat dengan penuh cinta sih. Pokoknya kita memang harus berubah menyesuaikan peran saat ini gitu. Tapi bukan berarti pada akhirnya peran kita atau potensi kita mati ketika kita sebenarnya bisa menjalankan secara sinkron semuanya. Insya Allah kita keluarga insya Allah terurus dengan baik, aktualisasi kita, potensi diri kita juga bisa tumbuh dengan baik juga gitu. Dan tentunya teh harus bersabar ya ketika ingin memperlihatkan atau potensinya, karena misal ini sekarang ada ibu rumah tangga baru, anaknya masih berdekatan kecil-kecil, jadi nggak aduh pengen kayak Teh Nida misal punya ini kita juga sama teh butuh proses gitu ya, menunggu benar. Kondisinya sesuai kondusif, jadi jangan terburu-buru gitu ya. Benar, dan pasti ada up and down-nya gitu loh teh. Aku pun merasa berkali-kali gitu jatuh bangun, tapi ya yang penting kita berusaha ketika jatuh harus bangun dan bisa lebih lagi gitu. Makanya Masya Allah perlu juga kita menanggapi permasalahan yang ada di rumah tangga dengan positif, biar kita bisa ya terpacu untuk menjadi yang lebih baik gitu. Insya Allah. Nah Teh Nida nih terima kasih banyak tipsnya, ini luar biasa. Kita kan sekarang nih Bilik Umi dibantu ya, disupport oleh emaktangguh.id nih. Barangkali Teh Nida mau bercerita apa sih ini gitu. Oke, cerita sedikit. Sebenarnya ini juga ya, Emak Tangguh itu munculnya itu setelah
down itu sendiri kayak yang tadi saya cerita. Jadi memang awalnya Mak Tangguh itu dari akun pribadi namanya Cerita Ibu Afan. Jadi memang akun sebelumnya itu malah dari akun MPASI Afan. Jadi ya namanya emak-emak kan baru punya anak terus pengen mendokumentasikan MPASI anak gitu ya. Saya bikin itu pertamanya MPASI. Ternyata dipikir-pikir kayaknya aku nggak jago masak deh, jadi nggak mungkin bisa bikin kayak emak-emak Instagramable yang lain gitu. Akhirnya diubahlah jadi Cerita Ibu Afan. Di Cerita Ibu Afan itu fokus ke cerita tentang peremak-emakan gitu. Cuman pada akhirnya kayak belum jalan lagi, terus berpikir pengen gitu bikin kayak kelas online atau apa gitu, atau kontennya yang lebih edukatif lagi gimana gitu. Akhirnya setelah galau berlama-lama, kemudian juga ya pokoknya macem-macem lah. Akhirnya tiba-tiba pas Ramadan kemarin ada momen untuk ya udah Bismillah, sekalian juga kayak menguatkan diri sendiri gitu loh. Tujuan aku menjadi ibu, ingin menjadi ibu yang terus berusaha, berjuang menjadi ibu yang baik gitu, walaupun mungkin nggak sempurna, tapi setidaknya aku terus berusaha untuk menjadi lebih baik terus gitu. Makanya dari situ bikinlah akun Instagram, bukan bikin baru sih, diubah lagi yang sebelumnya jadi Reborn ya. Iya, Reborn jadi emakTangguh.id. Insya Allah nanti kedepannya pengen ya kayak sama-sama menyemangati emak-emak gitu, sekaligus sebenarnya di situ wadah aku buat belajar juga teh. Iya. Sip, barokallah Teh Nida, nanti bisa di follow ya Instagramnya @emakTangguh.id. Ya, insyaallah. Teh Nida, jazakillah khair, sharingnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dan terus menjadi ibu yang lebih baik, yang terbaik tentunya versi kita. Yap, betul. Ya. Sampai ketemu nanti, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya setelah kondisi lebih baik. Salam untuk Afan, jaga kesehatan. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah membantu menjaga Afan. Akhirnya Teh Nida bisa sharing di sini. Mohon maaf ya. Terima kasih juga jazakillah ya Teh Resti udah diajak sharing. Seneng banget tau bahas ini, soalnya kayak memang sesuatu yang terpendam dan belum tersampaikan gitu. Insyaallah, ya insyaallah nanti kita juga sharing ke depannya. Mudah-mudahan bisa nih, kalau ibu-ibu mau request bahas apa boleh nanti di komentar gitu ya. Iya, Teh Nida, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Teh Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Pastinya banyak sekali manfaatnya dan bisa menyemangati kita untuk menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik, yang lebih produktif. Jika dirasa konten ini ada manfaatnya, silahkan di-share, di-like, komentar boleh untuk masukan atau request tema selanjutnya. Dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.